semuanya, selamat menonton video Indo Pauliau hari ini ya. Tonton video ini sampai habis. Saya Sunardi Mulia. Saya Wiing. Mari hari ini kita akan membahas tentang Partai Golkar di persimpangan jalan. Segera mengadakan Munas Nasional luar biasa atau umumkan capres segera. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan tidak akan ada musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup. Tapi sejumlah politisi senior Partai Golkar melontarkan wacana musyawarah nasional luar biasa. Jika target pembentukan poros koalisi baru yang mengusung Airlangga sebagai bakal calon presiden tak terwujud hingga akhir Agustus 2023 mendatang. Wacana musyawarah nasional luar biasa timbul dalam pertemuan sejumlah politisi senior Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sore. Pertemuan ini namakan dirinya sebagai pemrakarsa penggerak kebangkitan Partai Golkar dan dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau SOKSI, Laurent T.P. Siburian, dan anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam. Pertemuan menghasilkan surat terbuka yang mengusulkan diadakannya musyawarah nasional luar biasa yang bertujuan untuk mengubah keputusan musyawarah nasional 2019 terkait pencalonan Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, sebagai calon presiden 2024 dan juga mengusulkan pergantian Ketua Umum. Berdasarkan hasil Munas 2019, Airlangga diberikan mandat untuk menjadi capres dan menentukan langkah strategis terkait Pilpres. Akan tetapi hingga saat ini Airlangga belum melaksanakan mandat Munas 2019. Lawrence mengatakan para politisi senior Partai Golkar prihatin terhadap kondisi Partai Golkar saat ini. Sejak pemilu 2004 sampai 2019 terjadi terus tren penurunan kursi Golkar di DPR. Pada pemilu 2004, Golkar menguasai 129 kursi di DPR, turun menjadi 106 kursi pada pemilu 2009 dan menjadi 91 kursi pada pemilu 2014. Dan pada pemilu 2019 hanya mendapatkan 85 kursi di DPR. Paling menyakitkan adalah elektabilitas Airlangga yang hingga saat ini masih di bawah 1%, sehingga sulit bagi Partai Golkar untuk mendapatkan rekan koalisi untuk mengusung Airlangga. Selain itu, merujuk hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI periode tanggal 1 sampai 8 Juli 2023, elektabilitas Partai Golkar hanya sebesar 6%. Dan berada di posisi keempat. Posisi pertama diperoleh oleh PDIP sebesar 23,7%. Kedua, Partai Gerindra sebesar 14,2%. Ketiga, PKS sebesar 6,2%. Lawrence dengan tegas kembali berujar bahwa Golkar ini partai besar. Kami tidak ingin Golkar menjadi gurem. Ridwan Hisyam, anggota Dewan Pakar Partai Golkar mengatakan telah menerima surat terbuka berisi usulan musyawarah nasional luar biasa dan akan diteruskan kepada Dewan Pakar. Musyawarah nasional luar biasa perlu dilakukan khususnya jika Airlangga tak bisa mewujudkan 3 rekomendasi hasil rapat Dewan Pakar yang menggelar rapat pleno ke-8 pada Minggu tanggal 9 Juli 2023. 3 rekomendasi Dewan Pakar adalah: pertama, Airlangga harus membentuk poros koalisi baru yang mengusung dirinya sebagai calon presiden. Kedua, menetapkan cawapres pendamping dirinya. Ketiga, mulai menyapa rakyat di seluruh Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bakal capres. Dengan 3 rekomendasi itu, Dewan Pakar ingin mengingatkan bahwa Golkar tak boleh sekedar mengekor karena Golkar punya kekuatan
dan sumber daya, serta harus membentuk poros politik sendiri, lalu siap bertanding dengan parpol yang lainnya. Dewan Pakar wanti-wanti jika pembentukan poros koalisi baru tidak bisa dilaksanakan oleh Airlangga, maka harus diadakan musyawarah nasional luar biasa untuk mengubah keputusan Musyawarah Nasional 2019 yang telah menetapkan Airlangga sebagai capres. Terkait pergantian Ketua Umum menurut Ridwan, ada sejumlah tokoh senior Partai Golkar yang pantas menggantikan Airlangga. Antara lain Ketua MPR Bambang Susatyo dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Wacana musyawarah nasional luar biasa mengemukakan karena Airlangga terus-menerus menunda dan masih belum adanya kepastian koalisi dan bakal capres-cawapres yang akan diusung Partai Golkar. Tapi Airlangga berdalih bahwa pendeklarasian capres harus diputuskan dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian, tapi bukan karena desakan. Terkait pembentukan poros koalisi baru dengan mengusung Airlangga sebagai capres, paling mungkin dilakukan dengan menggandeng Partai Amanat Nasional atau PAN. Tapi PAN akhir-akhir ini juga bermanuver untuk mengusungkan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bakal cawapres dari Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Sementara itu Golkar berujar komunikasi dengan PAN berjalan lancar. Opsi untuk memasangkan Airlangga dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan terus digulirkan. Sekarang bola panas ada di tangan Airlangga Hartarto. Jika sampai akhir Agustus 2023 belum juga ada pembentukan koalisi baru untuk mengusung dirinya sebagai bakal calon presiden Golkar, maka nasibnya berada di tangan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar. Terima kasih sudah menonton video Indo Baliau hari ini. Saya Wiing. Saya Sunardi Mulia. Silakan like dan subscribe. Bagikan ke teman-teman Anda dan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.